Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih Bapak Ibu yang terus memantau channel ini. Insya Allah saya akan memberikan informasi-informasi terupdate terkait dengan dunia guru ya. Salah satunya yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu terkait dengan update dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan pencairan tunjangan guru yang triwulan 2 dan juga gaji ke-13 gitu ya. Di mana ini sebenarnya sudah tersampaikan oleh Menteri Keuangan. Video lengkap, video potongan videonya akan saya tampilkan di dalam video kali ini ya. Mohon disaksikan. Yang terkait dengan tunjangan penyaluran langsung tunjangan guru yang telah beberapa kali preskon kami sampaikan, dapat kami update bahwa saat ini dengan diberikan langsung kepada rekening guru, kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Dan kita berharap bahwa ini akan terus kita lanjutkan. Untuk penyaluran tahap 1, total salur sampai dengan Juni adalah 16,71 triliun rupiah kepada 1,44 juta guru di seluruh Indonesia. Ini adalah telah sampai ke rekening para guru ini dan mereka akan mulai menerima penyaluran tahap 2 yang dimulai pada bulan Juni ini. Jadi tahap 1 adalah antara Maret sampai Mei, tahap 2 dimulai pada bulan Juni ini. Secara bertahap 1,44 juta guru ini akan mulai menerima transfer dari tunjangan langsung guru ASN daerah. Baik Bapak Ibu, itu adalah potongan video yang disampaikan oleh Sekretariat Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani, terkait dengan pencairan atau jadwal lah pencairan tunjangan guru triwulan 2 dan gaji ke-13. Nah, tentu ini yang diharapkan oleh teman-teman guru ya. Kenapa kok yang triwulan 2 sudah akan dicairkan sedangkan yang triwulan 1 saja itu belum selesai? Jadi sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu bahwa ini bukan perkara bahwa triwulan 1 sudah selesai atau belum gitu ya, tetapi mengacu kepada peraturan Presiden nomor 11 tahun 2025 bahwa pencairan untuk triwulan kedua atau tahap kedua ya untuk yang gaji tunjangan guru dan gaji ke-13 itu harus mulai tersalurkan di bulan Juni gitu. Nah, terlepas dari tidak selesainya triwulan 1, nah itu mungkin ada beberapa kendala, salah satunya adalah mungkin kendala teknis. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus perhatikan apa yang terjadi di dalam info GTK-nya masing-masing ya. Nah, jadi berdasarkan dari informasi potongan video tersebut, saya kira sudah tersampaikan dengan jelas bahwa gaji ke-13 ASN baik pusat dan daerah itu akan tersalurkan di bulan Juni ini, dan harapannya pada bulan Juni itu sudah 100% semuanya selesai ya, terutama untuk ketiga komponen ini, yaitu ASN pusat, pensiunan ASN, dan ASN daerah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kemudian bertanya bahwa terus bagaimana dengan yang honorer ataupun yang non ASN, nah itu Eh, kalau kita melihat di aturan nomor 11 tahun 2025 itu, peraturan pemerintah tersebut itu sepertinya untuk yang non ASN itu akan tersalurkan di bulan Juli gitu ya. Itu tapi tergantung dari kapasitas masing-masing daerahnya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang honorer itu sepertinya kayaknya mendapatkan dana bantuan deh. Kalau tidak salah semacam itu. Nah, saya agak sedikit ragu terkait dengan apa yang saya baca di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu bisa baca ya terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi ini adalah yang angka-angka yang disebutkan di dalam potongan video tersebut ya, saya kira tidak akan terlalu penting buat Bapak Ibu ya. Eh, yang terpenting itu adalah dananya masuk ke rekening, gitu kan? Nah, tapi ada informasi menarik yang akan saya sampaikan. Eh, Terkait dengan juga percepatan belanja modal, ini juga telah disampaikan di dalam video tersebut ya, di dalam potongan video tersebut. Dan yang terpenting itu ini di sini Bapak Ibu ya, salah satunya ya, yaitu percepatan belanja barang. Kenapa demikian? Karena di situ ada komponen penting, dalam hal ini adalah dana BOS ya, sekitar 4,1 triliun atau yang akan tersalurkan di 89.000 sekolah.
Kenapa ini penting? Karena ini mungkin menjadi salah satu apa bahwa guru-guru yang honorer itu kan mendapatkan sebagian kecil bayarannya dari dana BOS ini Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu untuk sekolah-sekolah yang mendapatkan ya, kepercayaan mendapatkan dana BOS ini, nah tentunya harus bisa segera tersalurkan ya, terutama kepada teman-teman guru yang honorer. Karena kan kita tahu bahwa guru-guru honorer itu kan bahkan kadang 3 bulan baru mendapatkan bayaran. Dan bahkan ada yang kemarin curhat ke saya itu sudah lebih dari 6 bulan itu belum mendapatkan dana gaji dari dana BOS tersebut ya, karena sekolahnya belum mendapatkan. Ini kan sangat miris sekali ya Bapak Ibu ya terkait dengan hal tersebut. Jadi saya harap pemerintah bisa lebih konsen terhadap kesejahteraan guru dan dosen ya, karena sangat miris sekali sepertinya kita sulit untuk mencapai generasi emas di tahun 2045 kalau memang indikator kesejahteraan itu tidak dicapai gitu. Nah, yang menariknya lagi itu adalah tunjangan guru ASN, yaitu untuk yang tahap 1 ini sudah tersalurkan ya mulai Maret sampai Mei Bapak Ibu. Tapi pasti Bapak Ibu akan berkomentar bertanya bahwa yang triwulan 1 saja ini sudah berakhirnya Mei itu belum juga tersalurkan. Nah, jadi kalau dari apa yang saya dapatkan diskusi dengan salah satu organisasi tertinggi di guru itu, sepertinya ada kendala teknis ya atau proses verifikasi yang memakan waktu yang cukup lama gitu. Nah, kenapa demikian? Contoh misalnya, Bapak Ibu bertanya kepada masing-masing daerah terkait dengan verifikasi nomor rekening. Pasti akan dijawab, tolong mohon bersabar. Kan seperti itu ya. Itu pasti akan selalu seperti itu. Karena memang proses verifikasi itu prosesnya panjang Bapak Ibu ya. Proses verifikasi dari daerah ke pusat semacam itu. Nah, seperti apa yang saya sampaikan bahwa kenapa kok yang triwulan 2 sudah akan tersalurkan? Jadi ya karena mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tersebut. Jadi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan triwulan 1 ya itu harus menurut saya harus ada update informasi atau diupdate info GTK-nya semacam itu. Nah, bagi guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan triwulan 1 di bulan Maret itu pasti sudah akan mendapatkan triwulan 2-nya semacam itu. Nah, lalu bagaimana dengan yang baru mendapatkan triwulan 1 beberapa hari ini? Apakah akan terselesaikan di bulan Juni? Saya kira tidak Bapak Ibu. Yang perlu Bapak Ibu pahami, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jumlah guru di Indonesia itu adalah 1,44 juta guru. Nah, dari 1,44 juta guru itu, nah tentu ini membutuhkan waktu untuk proses penyalurannya. Nah, meskipun saya yakin bahwa proses penyalurannya itu akan lebih cepat dibandingkan yang triwulan 1. Karena yang triwulan 2 itu kan sudah ada basic datanya ya. Jadi dari Bapak Ibu yang sudah mendapatkan tunjangan triwulan 1 gitu. Jadi sehingga pada pencairan triwulan 2 itu mungkin tidak akan terlalu lama molornya semacam itu. Tetapi apakah akan terselesaikan di bulan Juni? Saya kira tidak. Mungkin akan sampai bulan Juli gitu ya. Itu yang akan tersalurkan gitu karena tenaga di pusat itu terbatas. Tenaga di pusat itu tidak sejumlah 1,44 juta guru Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami dulu gitu. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa apa yang Bapak Ibu inginkan itu akan tercapai juga pada waktu itu gitu. Tidak seperti itu Bapak Ibu konsepnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang penting yang triwulan 1 sudah dapat, nah pasti yang triwulan 2 pasti sudah akan dapat gitu. Itu dulu yang harus dipahami gitu ya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu menginginkan, saya sudah dapat triwulan 1 baru beberapa hari ini, ya terutama untuk yang SKTP terbitnya 6 Mei, kemudian secara serentak atau mau nggak mau itu harus di bulan Juni harus sudah dapat yang triwulan 2. Bukan seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, kesimpulan dan arah pemerintah ini, yang pertama penyaluran gaji dan tunjangan guru itu selama ini berjalan baik ya, meskipun masih ada beberapa kendala, tapi menurut saya itu adalah kendala teknis ya. Kemudian ada percepatan belanja modal dan barang, ini sangat nyata di bulan Mei. Kemudian APBD daerah itu didorong percepatan pencairan khusus untuk ASN daerah, sama transfer langsung akan terus digunakan sebagai bentuk efisiensi di dalam atau mengurangi proses perjalanan dalam pencairan tunjangan guru ataupun gaji ke-13.
Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu Guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.